Selamat pagi, bersama saya, Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi bersama Allah di waktu fajar. Dengan doa dan bimbingan darinya, kita dapat diyakinkan bahwa pada hari yang mulia itu, ketika Yesus kembali untuk mengklaim miliknya, bahwa kita akan menunggunya di sana dengan tangan terbuka dan disambut ke hadiratnya yang kekal. Ditulis oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 2 Februari 2022 dengan judul Kasih Kristus seperti Kasih Bapa. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus oleh karena kasih-Mu dan rahmat-Mu bagi hidup dan kehidupan kami, lebih khusus panjang malam di dalam tidur kami. Hingga tiba di pagi hari ini kami dibangunkan dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami rindu untuk belajar mendengarkan firman Tuhan. Curahkanlah kepada masing-masing kami kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Mu itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Mari kita ikuti penjelasannya. Kristus datang untuk menyatakan Allah kepada dunia sebagai Allah yang penuh kasih, penuh belas kasihan, kelembutan, dan kasih sayang. Kegelapan yang pekat yang selama ini setan upayakan untuk menyelumuti takhta Allah disapu oleh penebus dunia. Dan Bapa kembali terlihat kepada manusia sebagai terang kehidupan. Ketika Filipus datang kepada Yesus dengan permintaan, tunjukkan kepada kami Bapa, dan itu sudah cukup bagi kami. Juru Selamat menjawabnya, telah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Dia yang telah melihat aku telah melihat Bapa. Dan bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Kristus menyatakan dirinya diutus ke dunia sebagai wakil dari Bapa. Dalam kemuliaan karakternya, dalam rahmatnya dan belas kasihnya, dalam cinta dan kebaikannya, dia berdiri di hadapan kita sebagai perwujudan dari kesempurnaan ilahi, wujud dari Allah yang tidak terlihat. Rasul berkata, Allah ada di dalam Kristus, mendamaikan dunia dengan dirinya sendiri. Hanya ketika kita merenungkan rencana penebusan yang besar, kita dapat memiliki penghargaan yang adil terhadap karakter Allah. Karya penciptaan adalah manifestasi dari kasih-Nya. Tetapi anugerah Allah untuk menyelamatkan umat manusia yang bersalah dan hancur, hanya inilah yang dapat menyatakan kedalaman, kelembutan, dan kasih sayang yang tidak tertandingi, bahwa orang berdosa dan orang asing seperti kita dapat dibawa kembali kepada Allah dan diadopsi ke dalam keluarganya. Kita bisa memanggil Dia dengan nama yang menawan hati, Bapa kita, yang merupakan tanda kasih sayang kita kepadanya dan perjanjian akan kepedulian dan hubungannya yang lembut dengan kita. Dan anak Allah melihat para ahli waris kasih karunia, tidak malu menyebut mereka saudara. Disalin dari Testimonies jilid 5 halaman 738 dan 740. Biarlah
bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus oleh karena firman-Mu di pagi hari ini memberikan kekuatan, memberikan semangat, motivasi, khusus berkat bagi masing-masing kami untuk melakukan segala tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini. Lebih daripada itu, memberikan penekanan kepada kami. Kristus datang untuk menyatakan Allah kepada dunia sebagai Allah yang penuh kasih, penuh belas kasihan, kelembutan, dan kasih sayang. Terpujilah nama Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan Wakil, Bapak Wali Kota bersama Wakil, Bapak Wali Bupati bersama Wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi pelihara mereka, curahkan hikmat dan pengetahuan sorga kepada mereka, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi ini. Dan di saat mereka mengambil setiap keputusan, biarlah itu mendatangkan kesejahteraan dan berkat bagi warga, bangsa, dan negara kami. Kami berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, dan semua para pekerja kesehatan yang ada di setiap rumah sakit, bahkan puskesmas yang ada di Indonesia. Tuhan, mereka akan melayani setiap orang yang datang membutuhkan pertolongan mereka. Ajarlah mereka Tuhan untuk memiliki hati yang penuh sukacita di dalam pelayanan mereka. Curahkan hikmat dan pengetahuan sorga selalu bagi mereka. Kami berdoa Tuhan untuk setiap siswa, kepala sekolah, dan guru-guru di setiap lembaga pendidikan. Tuhan, biarlah guru-guru dapat mengajar anak-anak bukan hanya sekedar memperoleh pengetahuan dunia, tetapi biarlah anak-anak memiliki karakter Yesus Kristus dalam hidup mereka. Kami berdoa untuk pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat. Saat ini Tuhan, mereka membutuhkan kuasa Roh Kudus di dalam pelayanan penginjilan mereka. Kami menyerahkan TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Tuhan lindungi pelihara mereka, berikan mereka sukacita, kekuatan di dalam segala tugas tanggung jawab mereka. Kami juga berdoa untuk para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini, dan bertambahnya berkat dan juga umur yang Tuhan berikan kepada mereka. Mereka akan hidup dengan penuh sukacita. Yang berada di dalam kebimbangan dan ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh untuk mereka berharap sungguh-sungguh kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.